Selamat siang, saya Fahmi Rinanda Saputri, dosen pada program studi Teknik Fisika, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Multimedia Nusantara. Saya mengampu beberapa mata kuliah seperti metodologi perancangan dan eksperimen, fisika bangunan, teknologi fotovoltaik, konversi energi, laboratorium teknik fisika 1, 2, dan 3. Pada hari ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang merupakan salah satu kompetensi saya, yaitu fisika bangunan. Sebelumnya, saya izin share screen untuk dokumen RPKPS. Ini adalah dokumen RPKPS untuk mata kuliah fisika bangunan. Syarat untuk mengikuti mata kuliah fisika bangunan ini, mahasiswa harus mengikuti dan lulus mata kuliah fenomena gelombang. Fisika bangunan ini memiliki bobot 3 SKS, di mana status mata kuliah ini adalah wajib. Mata kuliah ini akan membahas 3 aspek kenyamanan fisik pada bangunan, yaitu kenyamanan termal, visual, dan audio atau akustik. Di dalam RPKPS ini terdapat capaian pembelajaran, di mana di sini mahasiswa dituntut untuk memiliki beberapa kemampuan sesuai dengan CPL yang sudah disusun. Selain CPL, terdapat pula capaian pembelajaran mata kuliah dan juga sub CPMK dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Di dalam RPKPS ini juga terdapat materi pembelajaran yang akan dipelajari oleh mahasiswa setiap minggu. Ada pendahuluan fisika bangunan, ilmu tentang visual, sumber-sumber cahaya, pengendalian cahaya, perhitungan iluminasi, akustik, fenomena suara di dalam ruang, akustik ruang, pengendalian bising, kenyamanan termal, pengendalian termal dengan struktur, ventilasi secara mekanik, dan juga sick building syndrome. Di dalam RPKPS ini juga terdapat evaluasi yang direncanakan selama pembelajaran mata kuliah fisika bangunan. Di dalam RPKPS ini juga terdapat bobot penilaian yang akan diberikan kepada mahasiswa untuk UTS, UAS, dan juga tugas serta kuis. Begitu juga bahan dan juga referensi yang digunakan selama pembelajaran juga terdapat di dalam dokumen RPKPS ini. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan terdapat 14 pertemuan, di mana 7 pertemuan adalah sebelum UTS dan juga 7 pertemuan setelah UTS. Jadi total di dalam kegiatan pembelajaran fisika bangunan ini adalah 14 pertemuan. Ini adalah sekilas mengenai dokumen RPKPS dari program studi teknik fisika khususnya mata kuliah fisika bangunan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam proses pembelajaran di kelas. Baik, selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Untuk pembelajaran minggu ke-11 ini, kita akan membahas mengenai pengendalian termal dengan struktur lanjutan, khususnya untuk OTTV atau Overall Thermal Transfer Value. Ini adalah sub CPMK pada pertemuan ke-11. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, mahasiswa dapat menentukan nilai OTTV, kemudian mahasiswa dapat mempelajari SNI mengenai konservasi energi pada selubung bangunan gedung. Kemudian untuk konten pembelajaran kali ini adalah mengenai OTTV, di mana OTTV ini berdasarkan dokumen SNI mengenai konservasi energi selubung bangunan pada bangunan gedung. Dan juga ada beberapa studi kasus. Nah, sebelum masuk ke dalam pembelajaran OTTV, maka saya akan
mengingatkan kembali mengenai istilah dan juga definisi-definisi yang sudah saya sampaikan sebelumnya di pertemuan minggu lalu. Nah, sebelum masuk ke persamaan OTTV, kita harus bisa mengingat kembali definisi-definisi dari istilah berikut. Yang pertama adalah OTTV. Kita tahu bahwa OTTV ini merupakan nilai perpindahan termal menyeluruh yang ditetapkan sebagai kriteria perancangan untuk dinding dan kaca bagian luar bangunan gedung yang dikondisikan. Berbeda halnya dengan OTTV, ada juga nih istilah RTTV. RTTV ini merupakan nilai perpindahan termal khususnya pada atap. Sedangkan selubung bangunan adalah elemen yang membungkus bangunan, sedangkan penetrasi adalah bukaan yang ada pada selubung bangunan. Nah, ini juga ada definisi-definisi atau istilah-istilah yang berkaitan dengan OTTV. Nah, istilah yang kelima ada nilai absorptansi radiasi matahari. Nih, apa sih yang dimaksud dengan absorptansi radiasi matahari? Mungkin bisa ada yang masih ingat di sini, mahasiswa? Mungkin Sarah bisa masih ingat istilah dari Ke absorptansi? mas masih kemampuan kayak satu material untuk menyerap radiasi matahari. Oke, kemampuan material untuk menyerap radiasi matahari. Bagus, terima kasih Sarah. Kemudian ada definisi yang selanjutnya yaitu beda temperatur ekuivalen atau biasa disingkat dengan TDEK atau TDEQ. Sama saja ya. Apa nih yang dimaksud dengan beda temperatur ekuivalen? Siapa nih yang masih ingat? Mungkin Adrix? Saya, Bu. Oke. Kalau nggak salah, ini ya, Bu, perbedaan temperatur yang ada di dalam ruangan dengan yang berada di luar selubung bangunan. Jadi temperatur lingkungan dengan temperatur dalam ruangan. Perbedaan. Ya, betul. Terima kasih Adrix. Jadi sepertinya ini mahasiswa masih ingat ya pembelajaran minggu lalu. Nah, ini masih ada nih 3 istilah-istilah yang relevan dengan OTTV. Ada faktor radiasi matahari atau solar. Bener nggak nih? Solar SC atau SF nih? Faktor radiasi matahari. SF ya? Oke, jadi ini keliru ya, jadi bisa dikoreksi. Untuk faktor radiasi matahari nih, siapa nih yang masih ingat? Siapa nih yang belum? Saya, Bu, saya. Oke. SF itu solar factor, Bu. Jadi dia itu seperti laju rata-ratanya radiasi matahari ke dalam interior bangunan. Oke. Oke, masih ingat juga nih. Terima kasih, Nicholas. Kemudian yang selanjutnya adalah koefisien peneduh. Apa nih yang dimaksud dengan koefisien peneduh? Sekarang coba Felix. Felix adakah? Masih di mute? Ada, Bu. Oke. Sorry. Coba apa yang dimaksud dengan koefisien peneduh? Koefisien peneduh besaran kemampuan komponen peneduh dari bangunan buat mengurangi tingkat panas matahari yang masuk ke dalam bangunan. Ya, jadi kita harus tahu ya, walaupun kita menggunakan peneduh di dalam bangunan, kita harus tahu nih peneduh yang kita pakai itu koefisiennya berapa. Seperti itu. Oke, terima kasih Felix. Kemudian yang terakhir nih, transmitans termal. Apa yang dimaksud dengan transmitans termal? Saya Bu. Oke, Ricardo, silahkan. Oke, transmitansi termal itu adalah kemampuan suatu struktur atau material untuk menghantarkan panas. Oke, baik. Jadi saya rasa mayoritas mahasiswa ingat ya masih ingat terkait istilah-istilah yang relevan dengan OTTV. Nah, karena sudah ingat nih terkait istilah-istilah ini, selain ingat kita juga harus paham dan harus tahu nih bagaimana hubungannya jika kita akan menghitung OTTV. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan OTTV. Nah, ini adalah persamaan OTTV, di mana persamaan OTTV ini terdiri dari beberapa faktor.
ya. Positif itu kan perpindahan panas ya. Nah, kita harus mempertimbangkan terkait perpindahan panas secara konduksi yang melalui dinding. Selain itu, perpindahan panas konduksi yang melalui jendela, dan selanjutnya adalah perpindahan radiasi yang melalui jendela. Nah, masing-masing perpindahan panas ini terdapat faktor yang berbeda-beda, di mana kita bisa tahu nih, jika konduksi dinding ini akan dipengaruhi oleh apa? Ada absorptansi radiasi matahari, kemudian ada WWR. WWR itu adalah window to wall ratio, yaitu perbandingan luas jendela dengan luas seluruh dinding luar pada orientasi yang ditentukan. Nah, ada juga nih faktor UW. UW adalah transmitansi thermal dinding tak tembus cahaya. Kemudian ada TDEK yang tadi sudah kalian ingat ya, TDEK, beda temperatur ekuivalen. Nah, itu adalah faktor-faktor dari perpindahan panas konduksi yang melalui dinding. Berbeda halnya dengan yang melalui jendela. Nah, yang melalui jendela ini dipengaruhi oleh WWR, kemudian oleh UF, transmitansi thermal penetrasi, dan kemudian delta T. Ya. Kemudian ada juga nih perpindahan panas radiasi yang melewati jendela, di mana dipengaruhi oleh WWR dan juga SC, koefisien peneduh, dan juga SF. SF itu adalah solar factor. Tadi ada yang keliru ya, jadi mohon nanti bisa dikoreksi sendiri. Selanjutnya, kita harus tahu dulu nih, dari setiap faktor ini kita memperolehnya dari mana. Ya, kita masuk dulu nih ke dalam absorptansi, di mana kita bisa tahu jika ingin melakukan analisis material bahan dinding luar bangunan itu dari mana sih materialnya, disusun dari apa? Apakah dari beton expose, apakah dari bata merah, atau dari apa? Karena setiap bahan tersebut memiliki nilai absorptansi yang berbeda-beda. Kita bisa lihat nih di tabel 1, di mana nilai absorptansi terendah adalah jika bahan dinding luarnya merupakan lembaran aluminium yang dikilapkan, yaitu nilainya 0,12. Ini juga tabel nilai absorptansi, jadi harus memperhatikan dinding bagian luarnya. Apa dicat pun warna apa, karena tiap warna pun juga berbeda-beda nilai absorptansinya. Nah, kemudian beda temperatur ekuivalen. Nah, TDEK ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tipe, massa, dan densitas konstruksi, intensitas radiasi dan lama penyinaran, lokasi dan orientasi bangunan, serta kondisi perancangan. Kita harus menghitung dulu nih berat persatuan luasnya. Karena jika kurang dari 125, maka kita akan menggunakan nilai TDEK-nya 15. Jika nilai berat persatuan luasnya 126 hingga 195, maka TDEK-nya adalah 12. Jika lebih dari 195, maka TDEK-nya adalah 10. Nah, kemudian kita masuk ke bagian transmitansi termal. Nah, untuk transmitansi termal bisa dihitung dengan persamaan berikut. U sama dengan 1/R total. R total ini merupakan resistansi termal total. Nah, kita juga harus memahami dulu bahwa nilai R ini ada berbagai jenisnya, berbagai macam jenisnya. Yang pertama adalah resistansi lapisan udara luar, di mana kita juga harus tahu dulu terkait jenis permukaan dalam dan juga luarnya, di mana nilai resistansi termalnya berbeda-beda untuk emisivitas yang tinggi maupun yang rendah. Kemudian ada juga resistans termal bahan, di mana ini dipengaruhi oleh tebal bahan dan juga nilai konduktivitas termal bahan.
Nah, ini juga saya ingin mengingatkan terkait satuannya. Nah, apakah nanti yang diberikan di dalam case tadi adalah satuannya sentimeter, atau desimeter, atau satuan panjang yang lainnya. Jadi harus diperhatikan, ya. Kemudian ada tabel yang keempat ini merupakan nilai K bahan bangunan. Ya, nilai K ini juga berbeda-beda tergantung dari bahan bangunan yang kita gunakan. Apakah yang digunakan beton, atau kaca lembaran, kayu lunak, atau tembaga, atau bahan bangunan lainnya. Kemudian jenis resistansi yang ketiga adalah resistansi termal rongga udara. Ini pun juga kita harus menyesuaikan dengan tabel nilai R lapisan rongga udara ini. Tergantung sama ketebalannya juga dan juga jenis celah udaranya. Jadi harus diperhatikan ya untuk nilai R lapisan rongga udara. Kemudian ada resistansi lapisan udara permukaan. Ini juga disesuaikan nilainya apakah jenis permukaannya memiliki emisivitas tinggi atau rendah. Nah, selanjutnya adalah solar factor atau SF. Kita bisa lihat ini berdasarkan data radiasi matahari di Jakarta. Tentu saja di tiap lokasi berbeda-beda nih nilai solar faktornya atau faktor radiasi matahari. Jadi juga harus diperhatikan. Kita akan menganalisis bangunan, lokasinya di mana, karena nilai SF-nya berbeda-beda. Pun juga jika orientasinya berbeda-beda, maka nilai SF ini pun juga berbeda-beda. Nah, kita bisa lihat di tabel ini bahwa rata untuk seluruh orientasi SF adalah 147. Kemudian adalah koefisien peneduh atau SC. Ya, SC ini diperoleh dari SCK dikalikan dengan SCEF. Ya, SC ini juga bisa diperoleh dari nilai SHGC dibagi dengan 0,86. SHGC ini adalah solar heat gain coefficient. Ini kita bisa melihat terkait total transmisi panasnya ketika tanpa peneduh, lalu peneduh dengan panjang 60 cm dan juga peneduh dengan 90 cm. Kita bisa lihat jelas bahwa yang menggunakan peneduh lebih panjang maka transmisi panasnya akan lebih kecil. Nah, semua yang berkaitan dengan perencanaan OTTV ini harus mengacu pada dokumen Standar Nasional Indonesia 036389/2011 mengenai konservasi energi selubung bangunan pada bangunan gedung. Kita juga harus perhatikan nih bahwa OTTV ini tidak akan memperhitungkan faktor-faktor yang pertama, perangkat penduduk internal, kemudian refleksi matahari, lalu perolehan panas dari atap atau RTTV. Ini juga diabaikan, jadi harus diperhatikan ya. Kemudian untuk prosedur perancangan OTTV bisa kita lihat dalam bagian diagram alur. Di samping bahwa kita harus menentukan luas selubung dari bangunan dulu, kemudian WWR-nya, lalu kita harus mencari nilai alfa atau substansi, kemudian nilai U, lalu menentukan SC, shading coefficient, kemudian solar factor, TDEQ, kemudian bisa kita menghitung OTTV parsial. Maksudnya apa? OTTV parsial adalah tiap orientasi. Nah, biasanya kan bangunan, jika bangunannya bentuknya kubus, maka ada orientasi misalkan menghadap ke utara, ke timur, ke barat, ataupun ke selatan. Kemudian kita bisa menentukan OTTV
total setelah OTTV parsial, lalu perhitungan selesai. Ya, seperti itu. Nah, butuh diperhatikan bahwa OTTV untuk bangunan itu tidak boleh melebihi 35 watts per meter persegi. Nah, ini adalah contoh tabel perhitungan yang memudahkan kita di dalam menganalisis OTTV. Lalu RTV. Nah, RTV ini sebenarnya mirip, hanya untuk lokasinya di atap saja. Ya, di mana RTV ini juga merupakan faktor dari nilai absorptansi, luas atap, luas skylight, kemudian transmittance thermal, beda temperatur, koefisien peneduh, faktor radiasi, transmittance thermal penetrasi, dan juga beda temperatur atau delta T. Kemudian untuk prosedur perancangan RTV mirip seperti OTTV. Kita bisa perhatikan bahwa memang harus dihitung RTV parsial terlebih dahulu, kemudian RTV total. Nah, ini ada tes studi kasus. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan terkait OTTV ini? Baik, jika tidak ada, kita bisa langsung masuk ke dalam studi kasus untuk OTTV. Ini studi kasus yang pertama, kita ketahui bahwa ada properti material bangunan di mana material kacanya ketebalannya 3 mm, kemudian konduktivitinya sekian, SHGC-nya sekian. Kemudian dindingnya juga ada beberapa lapisan dan juga memiliki ketebalan masing-masing. Nah, untuk studi kasus yang pertama, ini saya paparkan terlebih dahulu, di mana ini bentuknya seperti ini, lalu menghadap ke utara ya, arah utaranya membelakangi jendela atau bukaannya. Nah, kita harus melist dulu nih data-data bangunan. Nah, setelah itu kita bisa tahu nilai resistansi RK-nya untuk data dinding maupun data kaca. Ya. Kemudian kita list dulu nih data-data variabel pada perhitungan OTTV untuk case study terkait. Lalu kita juga harus memperhitungkan sisi selatan, barat, utara, dan juga timurnya. Ini kurang lebih untuk konduksi dinding, konduksi kaca, dan juga radiasi yang melalui kaca. Persamaannya sudah saya paparkan di awal pertemuan tadi, lalu kita tinggal substitusikan di mana OTTV totalnya adalah 23,163. Jadi seperti itu kira-kira untuk perhitungannya. Nah, selanjutnya adalah studi case yang kedua ini. Silahkan rekan-rekan mahasiswa mencoba untuk melakukan analisis terkait OTTV ini, perhitungan OTTV ini. Oke, baik. Sudah 15 menit. Siapa yang mau memaparkan hasil pengerjaannya? Mungkin Nicholas, Felix, Adrik, Sarah, Ricardo. Siapa nih yang mau? Saya masih belum selesai, Bu. Oke. Bentar ya, Bu ya. Ya, oke. Yang udah selesai Saya, siapa? Bu. Oke, udah selesai ya? Saya, Bu. Saya. Nicholas Nata. Oke, coba share ke kita semua mengenai analisisnya. Oke. Udah nampak, Bu? Oke, udah terlihat. Oke, jadi dari hasil tadi kan di studi kasus yang pertama kan di selatan ya, ini kan gantinya di utara. Jadi makanya di sini ada perubahan untuk WWR-nya yang di bagian utara, sama juga karena kan kita melihat OTTV dari konduksi dari dinding jendela sama radiasinya jendela. Otomatis karena dia berubah orientasi masukan cahaya di utara, jadinya perhitungannya berubahnya di utara semua. Kayak di sini. Makanya nanti hasilnya pas ditotalkannya di bagian yang utara, kan sebelumnya di selatan. Nah, untuk OTTV-nya sendiri dia bakal lebih rendah sih. Pas dihitung ternyata 22. Yang sebelumnya kan tadi 23 sekian-sekian. Itu sih Bu saya dapatnya. Oke, jadi ini udah betul ya, udah rapi juga pengerjaannya. Jadi dipisah ya, untuk konduksi yang melalui dinding, kemudian yang melalui jendela, dan juga yang radiasi melalui jendela.
Dan juga ini juga sudah dibedakan mengenai orientasinya untuk utara, timur, selatan, dan juga barat. Baik, terima kasih Nicholas Pranata. Jadi yang lainnya gimana nih? Belum Oke, Bu. selesai ya? Oke, kalau belum selesai, bisa nih nanti dilanjutkan di rumah masing-masing ya. Tapi tetap dikerjakan walaupun di rumah, oke? Biar besok ketika ada case study atau mungkin kuis dadakan di ujian akhir semester bisa mengerjakannya. Baik, terima kasih Nicholas Pranata. Mungkin yang lainnya ada yang mau ditanyakan, Kak? Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, untuk pemaparan materi hari ini cukup sampai sekian ya. Jadi mungkin mahasiswa juga harus tetap mempelajari, mengingat-ingat kembali terkait istilah-istilah, definisi-definisi yang berkaitan sama OTTV maupun RTTV. Jadi jangan kebalik nih antara OTTV dan juga RTTV. Ya, seperti itu. Nah, untuk next week kita akan membahas beda topik ya, beda materi. Pembahasannya coba saya cek dulu. Oh, untuk minggu depan adalah cooling fluid ya, jadi beban pendinginan. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya dan juga kehadirannya untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang semuanya. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.